pahala umroh sudah tak terkira besarnya. Apa? Dibersihkan semua dosa kita. Bahkan umroh ada hadis lain penguat. Al umroh itu tidak umroti. Gak boleh puas dengan satu umroh saja. Disuruh mengikuti umroh setelahnya. Dibersihkan dua hal. Yang pertama, al-faqra. Apa itu? Kefakiran. Jadi mohon maaf, Ustaz duitnya habis kemarin habis-habisan berangkat ke sini gitu kan. Secara logika matematika kita habis. Tapi ingat, logika kita tidak berlaku apa? Untuk Allah. Ya. Sudah membuktikan yang umroh 2 kali, 3 kali. Ya kan? Banyak kejutan kan di umroh selanjutnya. Nah itu bukti. Kalau hitungan logika manusia ketika kita punya uang 100 juta dipakai untuk umrohin keluarga, udah nggak kehitung berapa itu kan. Cara matematika manusia duitnya berkurang. Tapi apa? Ada yang tidak bisa dihitung dengan matematika manusia. Yaitu apa? Rizku min haitsu la yahtasib. Apa? Rizki yang datang tidak pernah bisa diperhitungkan oleh kita. Sholat di masjid Rasulullah, kata Rasulullah, lebih baik 1000 kali sholat. Makan-makan di pelataran Masjid Nabawi. Wih, ini kepala kambing, liatin. Hadramaut Madinah nih, ini favorit nih, the best. Dan kita buat tram di sini nih, anak-anak kuman, pelataran Masjid Nabawi. Masih menikmati ya. Kalau mau nanya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, adik-adik, alhamdulillah di hari yang spesial ya. Ini belum malam terakhir ya, belum ya. Ini malam terakhir. Jamuan yang terbaik yang Allah berikan di tanah haram ini adalah jamuan ibadah. Salatun fi masjidi hadza, termasuk ini ya, khairun min alfi salatin fi masiwa. Salat di masjid Rasulullah, salat di Masjid Nabawi, termasuk bagian perluasannya ini, kata Rasulullah, lebih baik 1000 kali salat. Dan lebih spesial lagi, ternyata Allah mudahkan kita selama di tanah suci, bukan hanya salat, tapi termasuk yang kita lakukan saat ini apa? Menghadiri majelis ilmu. Ya. Dan ini salah satu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan", ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada tandanya. Ya. Apa tandanya kata Rasulullah? Yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan orang itu apa? Faqih di dalam masalah agama. Ustaz, kita kan baru belajar dulu faqih. Oke. Kita belum faqih. Saya sendiri juga masih belajar. Tapi jalan menuju faqih sedang kita tempuh. Dan ini bukan jalan sembarang. Ada banyak, mohon maaf ya, yang sini ya, yang diberikan karunia di sini, tapi sangat jarang ya yang mereka kemudian bisa mendapatkan kenikmatan, ya, ringan kakinya, terang matanya, terbuka hatinya untuk apa? Menerima tausiah, menerima ilmu. Ya, kita memang belum faqih, tapi jalan menuju faqih sedang kita titi, ya.
kita lalui. Dan keutamaan selanjutnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini mutunnya anak-anak kalau di sini ya. Di sini Bu, anak-anak kecil belum bisa baca Quran, ya, belum bisa baca tulis, tapi sudah menghafal hadis ini tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Karena kenapa? Ini pondasi dari sebuah bangunan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meniti jalan ya untuk belajar agama, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Insya Allah ya. Masya Allah, pahala umroh sudah tak terkira besarnya. Apa? Dibersihkan semua dosa kita. Kemudian dihilangkan apa? Hutang-hutang kita. Dibersihkan sifat fakir di dalam diri kita. Itu pahala umroh. Kata Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah hajimu dengan umroh. Maksudnya apa? Jangan cukup haji saja, harus diikuti dengan umroh. Bahkan umroh ada hadis lain penguat, al umroh itu tidak umroti, gak boleh puas dengan satu umroh saja, disuruh mengikuti umroh setelahnya. Walaupun ada yang komen, itu sibuk bolak-balik umroh, ini duitnya buat sedekahan kayak gitu kan? Bodoh amat. Yang kita ikuti adalah tuntunan Rasulullah untuk apa? Mengulang umrohnya. Karena apa? Ada kafar. Kafar itu apa? Penutup, penebus dosa. Di antara umroh yang mungkin 5 tahun lalu dengan umroh yang sekarang, dengan yang sekarang nanti tahun depan lagi, itu dosa selama ya rentang umroh satu dengan kedua, dua dengan ketiga, dan seterusnya sampai kita nanti dipanggil oleh Allah. Kafar apa? Dibersihkan dosa-dosa. Rasulullah tadi ya, bainal haji, tuh kan? Haji itu kan rukun Islam yang kelima. Tapi kata Rasulullah nggak cukup itu. Suruh mengikuti apa? Tabi'u bainal haji wal umrah. Apa? Disuruh mengikuti haji kalian dengan umrah. Karena kenapa? Fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dzunuba. Karena di antara apa? Karena keduanya ini baik haji maupun umrah apa? Yanfiyan itu apa? Dibersihkan. Dua hal. Yang pertama al-faqra. Apa itu? Kefakiran. Jadi mohon maaf, Ustaz duitnya habis kemarin, habis-habisan berangkat ke sini gitu kan. Nabung berapa tahun habis-habisan ya. Secara logika matematika kita habis. Tapi ingat, logika kita tidak berlaku apa? Untuk Allah. Ya. Sudah membuktikan yang umroh 2 kali, 3 kali. Ya kan? Banyak kejutan kan di umroh selanjutnya. Nah itu bukti. Kalau hitungan logika manusia, ketika kita punya uang 100 juta dipakai untuk umrohin sekeluarga, apalagi ada yang 12 orang itu, udah nggak kehitung berapa itu kan. Abu Rafa berapa orang? 10 orang misalnya, udah nggak hitung. Secara matematika manusia, duitnya berkurang. Tapi apa? Ada yang tidak bisa dihitung dengan matematika manusia. Yaitu apa? Rizku min haitsu la yahtasib. Apa? Rizki yang datang tidak pernah bisa diperhitungkan oleh kita. Saya yakin masing-masing kita punya pengalaman spiritual untuk berjalan ke sini ya Bu ya. Macam-macam. Saat tiba-tiba ada order nomplok, Ustaz tiba-tiba temennya hutang bayar, Ustaz tiba-tiba ada bantuan sana sini. Itu cara Allah untuk apa? Memilih kita supaya apa? Semakin kita sering ke sini, semakin apa? Peluang dosa-dosa yang nempel di dalam diri kita semakin bersih. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu adalah orang terpilih ya. Dan jangan pernah bosan bodoh amat dengan komentar orang-orang ya. Umrah berulang-ulang gitu kan. Suka begitu kan. Bodoh amat karena apa? Itu perintah Rasul. Sudah perintah Rasul, pasti perintah Allah. Ya, apa yang kita lakukan hari ini semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Sedekah jalan tetap sedekah, wakaf tetap jalan, tapi umroh urusan kita dengan Allah. Ini ibadah lain, nggak bisa ditawar-tawar gitu ya. Biasa ditawar. Baik, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini pada malam kita untuk
tinggal. Kalau bisa meninggal kata Rasul. Ya. Walaupun tinggalnya beberapa hari saja. Ada yang 3 hari, ada yang bahkan semalam, ada yang transit doang nggak sempet nginep gitu kan. Tapi disuruh kembali ke Madinah. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhri. Bahwa iman, Allah kita Sallallahu Alaihi Wasallam, man istata'a minkum, barang siapa yang di antara kalian, ya, istata'a itu apa, mampu, ya, man istata'a minkum ayyamuta fil Madinah falyamut biha. Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk meninggal. Berarti kalau meninggal di sini kira-kira perlu ke sini nggak? Enak juga. Ambil Mungkin nggak orangnya di Jakarta, tiba-tiba pas meninggal langsung ke sini. satu. Ganjil. Berarti apa? Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk ke Madinah, walaupun sebentar, seleksi dari orang-orang soleh yang ada di seluruh Saudi. Kemudian datang ke sini. Ini kan dikumpulkan semua kebaikan berkumpul di Masjid Rasulullah SAW. Anak Rasulullah. 1 Ibrahim, ya. Yang keempat putri, ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Semua anak Rasulullah. Kecuali Qasim sama Abdullah yang dikuburkan di Makkah. Masya Allah. Terus semua istri Rasulullah kecuali Khadijah sama Maimunah. Istri Rasulullah ada berapa? 11. Berarti 9 istri Rasulullah dikuburkan 3. Siapa lagi? Khalifah ketiga umat Islam. Siapa? Utsman bin Affan. Bibi Rasulullah. Ibu susu Rasulullah. Ulama tabi'in. Ulama tabi'ut tabi'in. Orang-orang soleh berkumpul semua di situ. Ada 10.000 sahabat Rasulullah, di antaranya keluarga. Bapak Ibu, kira-kira nanti pas hari kebangkitan, tatkala sangkakala kedua ditiupkan, di depan kita berbaris para sahabat. Sementara umat Rasulullah di akhir ketika nanti kiamat enggak terhitung miliaran orang. Kita Masya Allah dipilih misal, semoga ya dikuburkan di Madinah, dan pas kita dibangkitkan, punggung yang kita lihat adalah punggungnya Rasulullah, punggungnya sahabat Rasul. Kira-kira mau nggak? Makanya salah satu, ya, kesempatan terbaik, ya, doa yang harus kita sampaikan ketika kita di Madinah apa? Meminta supaya kita diberikan takdir terbaik, kita bisa meninggal di kota Madinah. Oke ya, ini satu minkum ayyamu fil Madinah falyamutni fa inni asfa'u liman yamutu. Aku akan memberikan syafaat secara khusus bagi orang yang meninggal di kota. Bapak Ibu, ya, bersyukur Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, masjid ini nggak pernah sepi. Ya, orang Madinah itu kalau liburan ya ke Nabawi. Kalau nggak ke Nabawi ke Kubah. Maka dua masjid ini 24 jam terus dibuka pelatarannya. Mungkin pintunya ditutup sebagian, ada sebagian yang dibuka. Di depan pintu Abu Bakar makanya ditutup, ya. Tapi di sini pun mendapatkan pahala yang sama 1000 kali. Oh, iya. Oke, mungkin bisa lebih biar nggak terlalu ngantuk sebagai mukadimah makan kita. Ada pertanyaan mungkin seputar Madinah? Ada, silakan. Kesamaan Dajjal juga tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah, ya, karena tanah yang memang, ya, dua tanah suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebut tanah haram, Masjidil Haram. Ini bukan Masjidil Haram. Nama lainnya Masjid Naba. Ya, Masjidil Haram itu ada 2. Masjidil Haram Madinah namanya Masjid Nabawi, Masjidil Haram Mekah namanya Masjidil Haram. Ya. Makanya kalau di jalan suka ketemu Ilal Haram. Padahal maksudnya Ilal Nabawi gitu kan. Karena apa? Masjid ini berada di apa? Pusat daripada tanah haram. Yang batas-batasnya sudah ditentukan di zaman Rasulullah SAW. Kalau di Madinah, ya, kalau perhatikan itu ada batu hitam. Itu batu vulkanik di zaman dulu. Di zaman dulu Madinah itu dikelilingi gunung Merapi.
terutama di sisi timur dan barat kota Madinah. Nah, di belakang stasiun itu, makanya habis stasiun nanti ketemu ada gapura. Karena di situ batas timur daripada kota Madinah. Apa? Lava Gunung Merapi yang menghitam. Kalau dilihat di map udah kelihatan di belakang bandara. Paling ujungnya di belakang stasiun kereta cepat Madinah. Di situ menghitam, Pak. Itu apa? Laba itu harro, ya, lava vulkanik yang mengeras berwarna hitam. Itu ada di sebelah timur dan di sebelah barat kota. Adapun di sebelah selatan sama utara kota Madinah, kata Rasulullah SAW, al-Madinatu haramun ma baina al-air wa thur. Madinah itu diharamkan di antara bukit air dan bukit, ya, di sana, ya, berarti di sana Jabal Uhud, di sana Jabal Air. Jabal Uhud posisinya di sebelah utara kota Madinah. Kalau terus ke sana sampai ke Syam, ke Palestina, ke Yordania, ke Libanon, ke Suriah. Kalau selatan terus ke sana, mohon maaf, sana yang ke Mekah, ya. Sana yang ke Mekah, kalau sana baru ke Syam, ya, sana ke utara, sana ke selatan. Ke utara tembus ke Syam, ke selatan tembus ke Mekah, Yaman, ya. Maka Masya Allah, di belakang Jabal Uhud itu ada gunung, ya. Di antara gunung Jabal Uhud dengan gunung itu namanya gunung Jabal Thur, ya. Al-Air wa Thur. Itu ada jalan. Nah, di situ baru ada tanda. Tapi kalau ada kesempatan kita bisa melihat atau jejak khusus melihat gimana sih batas-batas tanah haram Madinah. Itu seru banget. Belum perjalanan yang lain yang bisa terus kita gali selama 3 bulan. Masya Allah Bapak Ibu, setiap jengkal tanah di kota Madinah itu punya kisah yang indah tentang perjuangan Rasulullah selama 11 tahun ini. Melakukan 23 peperangan, membina ya sekitar 13.000 manusia yang mulia, para sahabat yang mulia dan sahabat yang mulia. Masya Allah, Rasulullah manusia yang sangat produktif, manusia paling produktif yang Allah ciptakan. Bayangin, hampir setiap tahun itu perang 2 kali, tapi Masya Allah beliau masih menyempatkan apa untuk melakukan agenda-agenda lainnya, ya, keluarga, menghadiri kabilah-kabilah kecil, ya, kabilah-kabilah yang besar dari Yaman itu Aus sama Khazraj yang pindah ke Madinah itu beranak pinak, ya, turunannya hampir 100 kabilah kecil. Ini An-Najariyah, ya. Di sebelah sana nanti ada Bani Mu'ayyah, ada Bani Abdul Hasan, di situ ada Bani Al-Harithah. Masya Allah, banyak sekali kabilah-kabilah yang di sela-sela kegiatan politik Rasulullah, perangnya Rasulullah tuh nyamperin kabilah-kabilah itu. Makanya Bapak Ibu, semua tempat yang pernah dipakai Rasulullah sholat, dibangun masjid, masih dijaga sampai sekarang. Bahkan di masa raja sekarang, ini raja yang paling perhatian terhadap Al-Amalkit At-Turuki. Dulu sebelum ini Raja Malik. Ini hasil